Hubungan antara Indonesia dengan negara Israel mengacu pada hubungan bilateral, dan itu dahulu. Dan sekarang antara Indonesia beserta Israel, kedua negara ini ternyata sudah tidak punya hubungan diplomatik resmi dan memiliki hubungan tidak resmi yang meliputi hubungan dagang, pariwisata, dan keamanan. Kemudian pada tahun 2012 Indonesia sepakat menaikkan status hubungannya kembali dengan Israel dan membuka konsulat kehormatan di Ramallah yang dipimpin seorang diplomat dan duta besar. Diplomat tersebut juga bertugas secara tidak resmi sebagai perwakilan Indonesia saat membina hubungannya dengan Israel. Kemudian, karena permasalahan politik, kedua belah pihak tersebut melakukan sebuah perjanjian. Perjanjian ini tidak pernah terwujud dan tidak pernah ditandatangani secara resmi antara Indonesia dengan Israel. Sampai sekarang, tidak ada perwakilan Indonesia dengan Israel atau otoritas Palestina. Sejak itulah hubungan bilateral antara keduanya ditiadakan. Namun, secara hubungan ekspor-impor, Indonesia tergolong baik dengan Israel. Jika dirujuk beberapa produk dalam Israel, sebetulnya Indonesia mampu menciptakan barang buatan Israel dan tak kalah bagusnya dari bahan-bahan dari negara kita sendiri. Kala itu, Indonesia pernah membeli lebih dari 30 Douglas A4 Skyhawk dari Israel pada awal 1980-an. Meski tidak mengakui atau memiliki hubungan diplomatik dengan Israel, dan meski tidak sepenuhnya menentang Israel, Indonesia cenderung tidak mau mencari masalah dengan elemen-elemen di dalam negeri sebagai dukungan terhadap Palestina. Dan Indonesia tidak mau juga ikut campur antara konflik yang terjadi pada saat ini. Dan konflik itu dari dahulu sudah terjadi. Tetapi Indonesia memilih untuk diam dan tidak ingin ikut campur antara konflik Israel dengan Palestina. Alasan ini pertama kali diungkapkan oleh Presiden Soekarno yang tidak meladeni pendekatan pejabat-pejabat Israel dan mengadopsi kebijakan pro-Arab sebagai bagian dari sikap anti-kolonialisme. Insiden besar yang melibatkan kedua negara ini adalah penolakan delegasi Israel dan Republik Tiongkok, Taiwan, dalam ajang Asian Games 1962 di Jakarta. Atas desakan dari negara-negara Arab dan Republik Rakyat Tiongkok kala itu, pemerintah Indonesia menolak mentah-mentah menerbitkan visa untuk delegasi Israel dan Taiwan. Sejak itulah para wisatawan dari negara tersebut sulit untuk memasuki Indonesia, walaupun dengan tidak ada tujuan konflik sama sekali. Lalu, apa saja yang sudah diimpor dari Israel untuk Indonesia? Diketahui ada 9 produk impor Israel yang dijual di Indonesia, dan bahkan lebih karena dilihat dari tabel data statistik menunjukkan ada 9 produk dari Israel yang ternyata laris di pasar Indonesia. Yang pertama adalah Tough Toys. Tough Toys adalah perusahaan penyedia perlengkapan bayi asal Israel, dan produk tersebut berhasil menarik jual beli para orang tua yang ada di Indonesia dengan berbagai macam produk yang mencakup seperti gendongan bayi, kereta bayi, mainan bayi, botol susu, hingga sabuk pengaman bayi. Israel telah membuktikan bahwa kualitas dan kenyamanan adalah nomor 1. Produk yang kedua adalah EduShape. EduShape adalah merek mainan anak-anak dari Israel, bukan hanya sekedar mainan biasa. EduShape adalah alat pembelajaran yang melatih kecerdasan otak anak-anak dengan cara yang menyenangkan. Keunikan dan inovasi produk ini membuatnya sangat diminati oleh masyarakat Indonesia. Produk mainan ini ternyata tidak hanya laris di pasar Indonesia saja, bahkan beberapa negara tetangga lainnya turut mengimpor produk buatan Israel ini. Produk yang ketiga adalah Teva Farmasi Industri. Teva Farmasi Industri adalah perusahaan farmasi dari Israel, menjelma menjadi kekuatan besar di dunia farmasi. Produk ini lebih dibutuhkan untuk rumah sakit seperti obat-obatan, bahkan alat-alat yang dibutuhkan di dunia medis seperti alat tensi, termometer, dan stetoskop, dan lain sejenisnya.
Mereka memiliki hubungan kuat dengan Indonesia setelah menandatangani PT Actavis Generics pada tahun 2016. Ini juga membuktikan bahwa kualitas kesehatan tidak kenal batas wilayah. Produk nomor 4 adalah Rummikub. Rummikub adalah permainan asal Israel. Telah menemukan tempat di hati penggemar permainan di Indonesia, khususnya anak kecil. Dengan 104 buah kartu yang menampilkan angka 1 sampai 13 dalam 4 warna yang berbeda dan dikemas dengan unik sekali, serta joker yang menghibur. Mainan ini bisa juga digunakan untuk menunjang pembelajaran dan edukasi anak. Rummikub menjadi permainan yang menyenangkan untuk keluarga Indonesia. Ternyata mainan ini laris di pasaran Indonesia dengan dilihat permintaan konsumen yang terus-menerus. Produk yang kelima adalah Tiny Love. Tiny Love adalah sebuah brand perlengkapan bayi asli dari negara Israel yang pabriknya ada di kota Tel Aviv. Tiny Love ini menawarkan produk berkualitas tinggi yang sangat dihargai oleh masyarakat Indonesia, terutama mereka yang menginginkan yang terbaik untuk buah hati mereka. Produk ini dibuat dan dihasilkan dengan produk yang berkualitas dan lebih condong dengan harga yang sedikit agak mahal. Tetapi kualitas barang yang dihasilkan ini bisa menarik para konsumen yang ada di Indonesia. Kendati demikian tidak menjadi sebuah masalah untuk para konsumen yang ingin membelinya. Produk yang keenam adalah Keter Plastik. Keter Plastik adalah perusahaan produk rumah tangga asal dari negara Israel. Berhasil memasuki pasar Indonesia dengan label Black & Decker yang diperuntukkan untuk ibu rumah tangga. Mereka membawa beragam alat rumah tangga dan peralatan pertukangan dengan sentuhan inovasi dan kualitas. Israel dengan condong dengan bahan yang elatis, nyaman, beserta ringan. Produk yang ketujuh adalah ZAG Industri Ltd. ZAG Industri Ltd adalah perusahaan asal Israel telah memberikan berbagai peralatan pertukangan dan peralatan rumah tangga yang diterima dengan baik di Indonesia. Terbukti nyatanya Israel mampu memberikan daya pikat di dunia impor. Salah satu produk paling populer mereka adalah peralatan pertukangan yaitu palu. Alat yang selalu diperlukan dalam berbagai pekerjaan rumah tangga dan para pengrajin bangunan. Selanjutnya adalah jeruk santang. Tidak hanya produk manufaktur, Israel juga menyediakan produk pertanian yang memikat masyarakat Indonesia. Walaupun wilayahnya panas dan gersang, Israel terbukti mampu mengimpor buah-buahan yang jumlahnya sangat fantastik di beberapa negara termasuk Indonesia. Jeruk santang dari Israel telah memasuki pasar Indonesia sejak tahun 2012 dengan puluhan bahkan ribuan ton jeruk yang telah diekspor. Namun, jeruk dari Israel ini mempunyai perbedaan rasa dan bentuk yang ada di dalam negeri ini, tetapi tidak merubah rasa dan umumnya akan buah jeruk santang. Jeruk yang dihasilkan sedikit lebih kecil ukurannya dan telah berhasil mencuri hati pecinta buah yang ada di Indonesia. Yang terakhir adalah Hailit. Hailit adalah sebuah produk berbentuk alat musik seperti gitar, tamborin, drum, dan berbagai instrumen lainnya yang berasal dari Israel. Tetapi permintaan produk ini cenderung lebih sedikit dan diperuntukkan bagi seniman pemusik dan prakarya saja. Tetapi ada juga permintaan alat musik ini di beberapa wilayah yang ada di Indonesia. Mereka membuktikan bahwa bahasa musik adalah bahasa universal yang menghubungkan budaya di seluruh dunia. Terbukti juga Israel juga mampu menciptakan sebuah prakarya yang unik dan bisa mencuri hati dari berbagai negara yang lain. Itulah beberapa produk 9 dari negara Israel yang pernah dan sudah diimpor dari negara Indonesia.